Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian kita setiap Senin hingga Jumat, insya Allah. Kali ini yang akan kita bahas kitab Nasoihul Ibad, masuk bab ke-7, makalah yang ke-10. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi ini sudah hadir Teh Mimin ya. Amin ya mujibas sailin. Kemudian Mbak Erlina Siti juga sudah hadir. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat pagi Pak Ustadz, semoga sehat selalu, amin. Pak Supri juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bu Wiwin juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga sehat, alhamdulillah. Kemudian Mbak Intan, iya, Assalamualaikum Ustadz, semoga diberi sehat selalu dalam lindungan Allah, amin, 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 3 kali ya. Pak Tabroni juga hadir, dan Pak Muhammad Depok hadir. Daster Rahma Zahra, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Usman juga sudah hadir, alhamdulillah. Gimana Pak Usman, sehat? Kemudian Sabar 178 juga sudah hadir. Alhamdulillah, jumpa kembali ya. Alhamdulillah ya. Pak Manain juga sudah uluk salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Usman, alhamdulillah, syukur Pak ya. Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi, semoga berkah ya. Kemudian Kilas ya. Bu Maesaro juga sudah hadir. Syukur Pak ya. Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi, semoga berkah ya. Kemudian Kilas ya. Berangkat ke kantor Pak Gun. Oke, Bu Un juga hadir. Citerep hadir juga, alhamdulillah ya. Kemudian Bahrudin 61, Assalamualaikum Pak Ustadz, Kalimantan Barat hadir, alhamdulillah, semoga istiqomah ya. Bahrudin 61, Kalimantan Barat. Pak Usman, mudah-mudahan Ustadz tetap sehat walafiat, amin Pak Usman, Masya Allah, doanya, terima kasih. Pak Teguh juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz, hadir, alhamdulillah. Pak Teguh, oke Pak Teguh, mudah-mudahan besok-besok nggak macet Pak Teguh ya. Abah Hoji juga, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Hoji, mudah-mudahan sehat selalu Mbak Hoji ya. Insya Allah 2 hari nggak ketemu Pak Haji ya. Oke, kemudian Mas Yanto juga sudah hadir, alhamdulillah. Mas Teguh, Mas Yanto, Pak Teguh, amin ya robbal alamin ya. Gimana, udah sarapan Pak Teguh? Oke, hari ini, pagi ini kita akan bahas Nasoihul Ibad ya. Mas Yanto, terima kasih. Haji Mukamal, saya hadir, alhamdulillah Pak Haji Mukamal. Sehat Pak Haji. Abah Oji pulang kampung kemarin Pak Ustadz, Masya Allah, alhamdulillah. Gimana, kampung aman Pak? Abah Oji aman ya, kampung aman. Pak Teguh lagi som Ustadz, alhamdulillah. Senin Kemis ya Pak Teguh ya, alhamdulillah, istiqomah Pak Teguh. Nanti di bahasan ini ada tentang mengurangi makanan, nanti kayaknya besok nih, hari ini nggak masuk kayaknya. Amin Abah Oji, alhamdulillah ya. Nanti pembahasan berikutnya itu tentang mengurangi makan ya. Oke.
Pak Haji Mukamal, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Haji. Oke, Pak Haji istiqomah ya. Alhamdulillah. Oke, kita mulai sambil nanti sapa-sapa lagi ya. Pak Azhari Tholib ini udah kelihatan nih Pak Azhari. Sehat Pak Azhari Tholib, Malaysia, hadir istiqomah. Alhamdulillah. Teh Mimin, terima kasih Teh, semoga berkah selalu. Mudah-mudahan tokonya berkah, pembelinya Allah hadirkan yang baik-baik, dan untungnya berlimpah dan berkah. Amin. Original gelasan keris. Assalamualaikum Pak Azhari. Sehat Ustadz, izin mangga. Oke Pak Azhari, semoga berkah. Ya Robbana. Oke. Oke, kita mulai ya. Terima kasih Pak Azhari, terima kasih Teh Mimin. Bu Mimi juga sudah hadir. Nah, Bu Ai kemana nih? Bu Mimi belum kelihatan nih Bu Ai. Terima kasih ya, semoga berkah selalu. Oke, kita mulai pembahasannya, melanjutkan materi yang kemarin ya. Nanti kita sapa-sapa lagi. Aspardin, Tanjung Priuk, kemudian ada Fikri, ya Fikri, assalamualaikum, hadir Ustadz. Oke, Hamidah, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Hamidah, semoga sehat selalu Mbak. Kemudian Rahmah, oh Pak Rahman. Pak Rahman, gelap ya, terang. Pak Asep Munjin juga hadir. Assalamualaikum, ngiring ngaos. Yai, alhamdulillah. Intan, iya. Kitab tafsir itu hari apa Ustaz? Ketetapannya berarti hari Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat ya. Kita Nasoihul Ibad 2 hari, Tafsir Jalalain 3 hari, atau nanti kebalik 3-2 ya. Nanti kita biar adil begitu kan. Oke. Itu ya Mbak Intan ya, hari ini Nasoihul Ibad. Widawardah, kitab Nasoihul Ibad, iya betul. Oke, Hamidah, amin. Teh Hamidah, Mbak Hamidah ya. Oke. Naz ya, hadir Ustadz. Fadilah Jakarta Timur. Fadila tuh namanya ya Mbak Fadila. Ini Naz ya, nama akunnya. Oke. Bekam, Anafis. Ayo kita mulai ya. Nanti kita sapa-sapa lagi. Tulisannya jelas nggak ini? Saya kok asa kurang jelas ya. Jelas ya, mudah-mudahan ya. Mbak Ella, ini awak. Mbak Ella, assalamualaikum Ustadz. Al-Ghifari, jelas alhamdulillah. Oke, Pak Haji Mukamal jelas ya. Bekam juga jelas. Oke, jelas. Oke, kita mulai. Sampai mana ya kemarin ya? Nah, ini saya ingat-ingat dulu. Jelas. Oke, terima kasih. Pak Haji Mamat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak Haji, sehat selalu Pak Haji ya, sambil ngopi. Mbak Nelly Cito, Cibiru hadir, alhamdulillah. Nelly Cito. Oke ya. Sampai mana ya kemarin ya? Coba. Kalau nggak salah baru 1 kalau nggak salah. Makalah berapa ya? Makalahnya Mbak Wida yang ke-10. Lanjutan kemarin. M. Julfikar, udah ngopi Ustadz. Waduh. Belum dibikinin Mbak M. Zulfikar ya. Mau dikirimin juga boleh. Aduh. Bu Khotimah, assalamualaikum Pak Ustadz. Oke, Pak Zaini Dahlan Barokah, amin. Oh, udah dikirimin Pak Zulfikar. Langsung dikirimin kopi ini, Masya Allah. Oke, Pak Haji Muhammad sehat, alhamdulillah. Nggak ngopi Pak Ustadz hari Senin? Oh iya, kalau yang Senin Kamis alhamdulillah ya. Oke, kalau saya hari ini jadwal buka, ya besok puasa lagi, begitu dan seterusnya. Oke, alhamdulillah ya. Fikri Alaigina, Afakri
ala ghina, gitu ya, fakri alal ghina. Masya Allah. Pak Muhammad sekarang watawaddo'u alal kibiri, oh gitu ya, oh itu, oh ini berarti ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Berarti ini yang kedua ya. Yang pertamanya kemarin memilih apa tuh? Zul ya. Memilih hina ya. Memilih merasa merendah. Nah, sekarang at-tawaddu'. Oke. Ini awal kalimatnya isi alasan. Jadi kalau at-tawaddu'u, nah dia membadalkan sih, sama-sama membadalkan. Cuman membadalkannya dari khobarnya ya. Dari khobarnya. Khobarnya mana itu kemarin ya? Kan ada hakun alal, ya, maka ada an yakhtaro. Nah, di situ ngambilnya dari annya itu fi mahali raf'in ya. Jadi makanya dibaca at-tawaddu'u. Nah, mungkin kalau yang dibacanya nasab itu ngambil dari sab'an. Jadi membadalkan sab'an. Maka ada yang baca wat tawaddu'a. Itu. Jadi dia membadalkan sab'an ya. Kalau saya dari awal bacanya wat tawaddu'u ya, karena dari awal sudah rofa ya. Jadi ngambilnya dari an yakhtaro. Jadi dari apa namanya? Dari rofaknya ya. Dari rofaknya ngambilnya. Nah, itu. Kemarin itu annya tuh fi mahali. Oh iya, saya baru ingat. Nah, coba saya ingetin lagi ya, karena ada dua versi ya. Nah, dari sini coba, biar jelas. Nah, saya benahin lagi dulu ya. Ini kemarin kan hakunnya itu mubtada muakhor ya. Nah, itu kemarinnya hakun itu mubtada muakhor. Kemudian annya ini adalah hakunya adalah khobar muqaddam, maaf. Khobar muqaddam, terus annya itu fi mahali raf'in ya. Jadi dia sebagai mubtada muakhor, jadi dibaca rofa ya. Gitu. Makanya kemarin saya bacanya itu badalnya dari sini ya. Dari khobarnya gitu ya. Makanya dibaca rofa al-fakru, begitu kan ya. Kemudian az-zullu. Nah, begitu. Nah, itu membadalkan ya, membadalkan dari mubtada muakhornya, begitu ya. Jadinya rofa. Kalau yang bacanya nasab mungkin ngambil dari sab'an ya. Dari sab'an. Jadi dia membadalkan dari tujuhnya ya, merinci tujuhnya. Jadi jangan pernah menyalahkan ya, karena masing-masing punya dasar gitu. Oke, jadi ada dua ya. Oke, kita lanjut. Nah, saya mau mengikuti tetap yang kemarin ya. Jadi wat tawaddu'u. Nah, boleh dibaca juga wat tawaddu'a. Begitu ya. Nah, jadi yang keberapa ya? Yang ketiga berarti ya. Yang pertama fakir, fakru ya. Kemudian yang kedua zullu. Yang ketiganya adalah tawaddu'. Nah, wat tawaddu'u alal. Nah, alanya huruf jar. Nah, berarti ketemu isim. Dibaca al-kibri. Nah, al-kibrinya menjadi majrur yang dijirkan dengan kasroh. Oke, M. Taufik Tanjung. Assalamualaikum Ustaz. Maaf terlambat ya. Masih belum terlambat Pak. Siap. Rubai Bay 902. Babnya ke-7. Bab ke-7. Bab ke-7, makolahnya ke-10. Ya, Mbak Justina. Assalamualaikum Pak Ustaz, hadir alhamdulillah. Oke. Itu ya. Tawaddu sering kita kenal, sering dengar ya. Tawaddu itu kalau susunan kalimatnya itu
dari bab keempat ya. Coba kalau lihat di rumusnya, biar lebih jelas. Lihat di buku saya halaman 4. Di halaman 4, di situ ada mazid 2. Nah, ini biar jelas ya. Nah, ini. Jadi ada tafa'ala yatafa'alu tafa'ulun. Tawadu'a yatawadu'u tawadu'un. Nah, itu. Jadi ini ngambilnya dari masdar. Ya. Cuman ditambah alif lam gitu ya. Jadi ada alif lam di situ. Jadi at-tawadu'u ini yang benar dibacanya. At-tawadu'u. Ada juga yang baca at-tawadu'a gitu ya. Sudah tahu ya tawadu itu apa? Andap asor ya, atau merasa rendah ya. Merasa rendah itu bukan rendah diri ya. Merasa rendah itu maksudnya bukan apa tuh namanya, tidak pede tuh apa? Rendah hati. Oke, Pak Zulfikar ya. Ya, itu yang dimaksud itu merendah ya. Alal kibri, atas gumede ya. Gumede, atas sombong gitu ya. Sombong itu apa tuh? Sombong itu merasa dirinya lebih tinggi ya. Kalau bahasa Jawanya gumede gitu. Jadi wat tawadu'u lawan lan tawadhu alal kibri, ingatasi gumede gitu. Jadi kalau bahasa Jawanya gitu ya. Jadi merasa rendah hati. Oke, bangga diri. Ya, sip, bukan minder Pak Haji Muhammad. Jadi bukan minder ya. Tawadhu itu bukan minder. Rendah hati. Ya, sip. Ya. Alal kibri. Oh, Pak Zulfikar mantep nih bahasa Jawa ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi ya tadi ya, apa tadi? Merasa rendah hati. Nah, jadi orang yang berakal dia memilih rendah hati daripada sombong. Nah, coba di sini ada hadisnya ya. Ruwiya. Nah, ini. Ruwiya itu fi'il madi majhul. Sering ya. Maka naibul fa'ilnya adalah kalimat. Nah, ini sering ini. Naibul fa'ilnya adalah kalimat ya. Diawali dengan anna huruf nasab dan taukid, hunya domir mutasil sebagai isim anna. Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat i'tiradiyah, kolaknya fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anna. Kolak akan sempurna bila ketemu makulul qauli. Nah, ini makulul qaulinya kalimat di depannya ya, ini sebagai makulul qaulinya. Nah, maka annahu sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddo'a. Nah, ini dibacanya tawaddo'a, ini fi'il madinya. Tadi kan ada tafa'ala, tawaddo'a ya. Itu sampai sini nanti sebagai maqulul qauli ya. Jadi annahu sallallahu alaihi wasallam qala gitu kan, man tawaddo'a. Kemudian depannya dibaca takhasyu'an lillahi. Nah, takhasyu'an lillahi ini namanya maqlul qaulinya. Ya, maka qala man tawaddo'a takhasyu'an lillahi ini sebagai maqlul qauli. Kalau dibaca dari qala sebagai khobar anna. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddo'a takhasyu'an lillahi, ini adalah naibul fa'il dari ruwiya. Begitu ya. Oke, al-hafidz, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Gitu ya. Oke. Sekarang kita rinci maqlul qaulinya. Ruwiya, diriwayatkan. Nah, itu ya biasa diartikan diriwayatkan. Kalau bahasa Jawanya diceritakan. Sama ya. Den ceritaake gitu ya. Annahu
annahu. Nah, makanya di sini kalau makna Jawa itu ada opo karena menunjukkan naibul fa'il. Jadi opo setuhune, hu-nya itu kembali ke Nabi. Jadi opo setuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Iku kola, nah itu jadi pakai iku kola dawuh sopo Nabi, begitu ya. Jadi diceritakan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kola, beliau bersabda man. Nah ini mannya adalah isim syarat. Ya, kalau man isim syarat di awal menjadi mubtada, maka depannya dibaca khobar. Nah, khobarnya adalah fiil syarat dan jawab syarat nanti ya. Maka di sini dibaca fiil madi tawaddo'a. Nah, tawaddo'a ini fiil madi, fa'ilnya huwa kembali ke man ya. Takhasyu'an. Nah, takhasyu'an ini boleh dilihat dulu di buku saya di halaman 4 tadi. Ya, lihat di halaman 4 itu ada mazid 2. Nah, boleh dibuka. Nah, ini babnya yang kedua. Nah, bab yang kedua di sini ada tafa'ala. Nah, ini. Jadi ada tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulun. Tafa'ulun. Jadi takhasya'a, ya takhasya'u, takhasyu'un. Nah, ini jadi polanya ada di masdar ya, ada di masdar. Jadi takhasyu'un. Nah, itu. Oke, kalau kita gabungkan di sini, maka menjadi takhasyu'an. Nah, kenapa dibaca nasab? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini adalah alasan dari fi'il. Takhasyu'an ini alasan fi'il, maka disebut maf'ul li ajlih. Ingat-ingat ya, jadi kalau maf'ul li ajlih itu masuk pada kalimat sempurna yang menjelaskan alasan fi'il. Alasan fi'il. Fi'ilnya itu kan tawaddo'a. Dia merendah. Ya gitu kan. Barang siapa dia merendah takhasyu'an karena. Jadi diartikannya kalau maf'ul li ajli itu karena takhasyu'an. Apa tuh takhasyu'an? Kita sering kenal khusyuk ya. Takhasyu'an itu kalau makna di kamus, boleh dibuka yang punya kamus Al-Munawir itu takhasya'a itu diartikannya izharul khusyu'a wal khudur. Ya, jadi azharo, maaf ya. Jadi kalau di tafsir di kamus Al-Munawir itu maknanya itu takhasya'a azharul khusyu'a wal khudu'a gitu. Jadi apa itu? Azharo itu menampakkan al khusyu'a, kekhusyuan, wal khudu'a dan ketundukan. Nah, begitu itu maknanya ya. Jadi kalau di kamus Al-Munawir boleh dibuka halaman berapa saya lupa ya. Pokoknya nanti lihat di sana ada takhasya'a. Itu maknanya itu azharul khusyu'a wal khudu'a. Menampilkan, menampakkan kekhusyuan. Kekhusyuan tuh kalau bahasa kitanya apa? Fokus ya. Coba bisa komen. Khusyuk itu kalau bahasa kitanya apa itu? Jadi azharul khusyu'a, jadi menampilkan kekhusyuan wal khudu'a dan ketundukan. Begitu ya. Nah, lillahi, linya huruf jar, Allahi majrur yang dicirkan dengan kasroh. Anteng, oke, tenang ya. Ini siapa nih? Telat yai Fahri ya, Fahri Ahmad ya. Telat yai. Monggo, masih ada kesempatan. Masih banyak ya baru itu. Hadir Ustadz Putra Kho, alhamdulillah ya. Jadi barang siapa dia merendah ya, merendah karena, nah ini, jadi merendah karena takhasyu'an lillahi. Jadi merendahnya itu
karena ketundukan kepada Allah. Nah, coba sekarang kalau saya kasih contoh ya, kasih contoh seorang istri kepada suami ya, ini buat gampangnya. Seorang istri itu lagi capek, begitu kan, posisinya capek, suami datang minta dibikinin mie. Bikin itu maksudnya direbusin mie gitu ya, dimasakin mie. Nah itu aslinya dia capek, pengennya menentang, begitu kan ya, pengennya tuh menentang. Dia tetap melakukannya. Kenapa? Tawadhu. Dia tetap merendah, mengalahkan sikap-sikapnya. Kenapa dia mengalahkan sikap-sikapnya? Takhasyu'an lillah. Karena tunduk dengan aturan-aturan Allah. Kalau bukan taat kepada Allah, aku nggak mau taat ke suami. Begitu kan? Itu yang dimaksudnya. Jadi man tawaddu'a takhasyu'an lillah. Barang siapa dia merendah karena ketundukannya kepada aturan-aturan Allah. Nah, begitu. Ya, jadi kadang kita itu kan menghadapkan sesuatu yang tidak cocok. Bener kan ya? Kalau bukan ini perintah Allah. Nah, gitu. Sama dengan begini, kita hadir di pengajian gitu. Ternyata ustadznya tuh nggak cocok dengan kita. Nah, begitu ya. Nggak cocok dengan kita. Maka kita harus tunduknya kepada Allah. Idza quri'al Qur'anu fastami'u, gitu kan? Ketika Quran itu dibahas, dengarkan, gitu. Jadi jangan lihat, waduh ustadznya saya nggak cocok ini. Nah itu dalam rangka tawadhu, takhasyu'an lillah. Nah, banyaklah contohnya ya, contohnya banyak. Jadi ketika kita menghadapkan sesuatu menurut ego kita, tapi kita tidak mengikuti ego kita, tidak mengikuti hawa nafsu kita, malah dia merendah karena ini tunduk ya, karena ketundukan kepada perintah-perintah Allah gitu. Contoh lagi yang gampang mungkin, ketika kita lagi capek ya, maksudnya tidur pulas, itu baru tidur gitu ya, tapi terbangun ketika jam 3 malam itu, tidurnya baru sebentar. Nah itu, kalau kita merendah karena ketundukan kepada Allah, maka bangun. Jadi menghadap Allah. Ya, begitu ya, cocok kan ya? Nah gitu. Jadi barang siapa dia merendah karena tunduk kepada aturan-aturan Allah. Nah gitu maksudnya. Ya, rofa'ahu, rofa'a ini fi'il madi, fa'ilnya adalah huwa, fa'ilnya domirnya huwa ya, rofa'a fi'il madi, domirnya huwa, belum bisa menjadi fa'il, maka isim di depannya dijadikan fa'il, maka dibaca Allahu. Nah hu-nya domir mutasil, ketika nempel ke fi'il menjadi maf'ul bi, gitu ya. Jadi rofa'ahullahu, niscaya. Nah ini kalimat ini berarti menjadi jawab man ya, menjadi jawab man. Rofa'ahullahu, niscaya Allah pasti mengangkatnya. Kenapa pasti? Karena bentuk fi'il madi. Jawab syarat itu harusnya mudhari. Ketika yang ditampilkan adalah fi'il madi, maka maknanya pasti. Nah gitu, kitabnya Nasoihul Ibad ya, begitu. Serpong hadir ya, alhamdulillah. Heru Ahmad, oke, Serpong ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Nah gitu, jelas ya. Nah ini hebatnya, kita merasa rendah, maksudnya tidak sombong ya. Jadi watak kita itu menerima. Ciri ahli surga Allah tampilkan di dunia, dia menerima. Oke, Ferry, terima kasih. Semoga berkah ya. Oke, begitu ya. Dapur
4A Lombok hadir, alhamdulillah. Oke, hadir ya. Oke. Pengen privat bisa Pak Ustadz. Monggo ya. Siapa ini? Ini lambangnya hijau ya. Gitu ya. Nah itu. Jadi kita sering dengar kalimat ini, ayo kita realisasikan dengan perbuatan kita, dengan perilaku kita. Barang siapa dia merendah karena ketundukan kepada Allah, niscaya Allah pasti mengangkatnya. Tuh begitu ya. Jadi kita kadang-kadang malah lebih memilih mengikuti hawa nafsu kan ya. Gitu. Tidak ada orang yang mengikuti hawa nafsu itu sukses, tidak ada. Tidak ada, ya. Oke. Ini siapa nih? Gambarnya hijau. Pengen privat Pak Ustadz. Ya. Monggo Pak, siapa ini hijau gambarnya ya? Pak Abdul Jombang hadir Ustadz, alhamdulillah. Mbak Intan iya. Itu kalau nggak cocok sama gurunya itu dapat pahala nggak? Nah itu dia. Itu yang disebut dengan tawadhu. Ya Mbak Intan ya. Jadi ketika nggak cocok dengan gurunya, yang diingat takhasyu'an lillah. Nah gitu. Yang penting yang disampaikan itu tidak menyimpang gitu. Tetapi kalau yang disampaikan itu menyimpang dari syariat, wah ya kita wajib langsung kabur itu, jangan menyimak, iya kan? Oke, Mas Sobar nyimak Ustaz, alhamdulillah. Pak Ahmad Suwandi hadir, alhamdulillah. Itu ya. Jadi kalau gurunya mengajarkan sesuatu yang sesat, harus cepat-cepat engkang ya. Engkang apa ongkang? Harus keluar. Tapi kalau gurunya sepertinya cara menjelaskannya misalkan kurang pas gitu kan ya, kurang dimengerti, kita tetap tawadhu gitu kan, dalam rangka takhasyu'an. Makanya kenapa takhasyu'an di sini adalah maf'uli ajli, karena alasan fi'il yang kita lakukan itu merendah. Alasannya apa? Takhasyu'an lillah. Alasannya karena ketundukan kita kepada Allah. Kalau bukan ketundukan kita kepada Allah, enggak, itu namanya menyia-nyiakan waktu. Begitu kan? Itu. Dan ini terjadi. Contoh, misalkan dalam kantor ada atasan, ada bawahan gitu ya. Kita punya atasan. Atasan tuh kalau menyuruh enak banget, gitu kan ya. Nah, kalau bukan takhasyu'an lillah, kita malas untuk mengerjakannya. Karena takhasyu'an lillah, karena kita udah tanda tangan kontrak, ibaratnya begitu ya. Kita akan bekerja selama sekian jam dengan mengikuti peraturan-peraturannya. Yang penting peraturan itu tidak melanggar Allah. Makanya di sini takhasyu'an lillah. Jadi menunduknya, ketundukannya itu karena perintah-perintah Allah. Gitu. Ya, contoh, kita punya tetangga, sombongnya minta ampun tetangga itu. Suka memamerkan kekayaannya, memamerkan kepintarannya misalnya gitu ya. Kita terikat dengan takhasyu'an lillah. Ketundukan kepada Allah. Kalau hormat, menghargai tetangga tidak masuk kategori aturan-aturan Allah, saya nggak sudi untuk menyapanya. Nah begitu. Itu yang disebut tawadhu. Ya. Jadi yang disebut merendah karena ketundukan kepada Allah itu. Jadi kalau bukan aturan Allah, saya nggak mau menghormati tetangga, orang tetangganya sombong begitu. Nah begitu. Ya. Ingat-ingat ya. Jadi barang siapa dia merendah karena, nah itu, ini maf'uli ajli tadi. Karena ketundukan kepada Allah, ketundukan aturan-aturan Allah, niscaya Allah pasti mengangkatmu. Itu jawab syaratnya. Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, kita tunduk karena aturan-aturan Allah. Malam hari pengennya tuh tidur terus. Karena tunduk kepada perintah Allah, bangun. Allah pasti mengangkatnya. Itu yang dimaksud.
Ya, paham kan? Ya, ayo mangga komentar, sudah bisa dipaham belum? Ya, ini sering kita dengar ya, tapi untuk mempraktekannya dari mana dulu ini kita yang kurang paham. Ya, gitu. Merendah itu susah apa gampang? No. Oh, tahan Ustaz. Paham Ustaz alhamdulillah. Ayo, Insya Allah paham, alhamdulillah paham ya. Oke, fahim tuh, Masya Allah. Bu Iwin paham ya? Gitu. Nah, Bu Iwin coba ngurus suami itu sebel apa nyenengin? Aslinya nyebelin, iya kan? Apalagi kalau watak-watak asli yang buruknya muncul, adat-adatnya muncul, gitu kan? Tapi karena takhasyu'an lillah, karena ketundukannya kepada Allah, ini yang kita harapkan. Rafa'ahullahu, niscaya Allah pasti mengangkatnya. Oke, putra khofaham Ustaz. Oke, Liliin ya 4, alhamdulillah hadir, alhamdulillah. Begitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ini menjalankan hadis ini. Ini Nabi loh yang ngomong. Rosmat Rabu, alhamdulillah ya paham, tapi mau melaksanakannya sulit. Gitu ya, Mbak Malia. Seumpama imam sholat jamaah, nah aduh udah kelewat Mbak Malia, mohon diulang lagi. Secara teks paham, namun dalam implementasinya mesti pelan-pelan. Nah itu ya, oke, setuju gitu ya. Al-Hafidh, boleh nggak takhasyu'an kalau kita mau jadikan hal? Oh ya, dalam keadaan gitu ya. Kalau menurut saya belum pas ya kalau dijadikan hal. Yang lebih tepat itu alasan. Kalau hal itu kan keterangan keadaan ya, takhasyu'an ya, keterangan keadaan ya. Ya, jadi dia merunduknya, dia merasa rendah, merasa merendahnya itu karena apa gitu. Jadi bukan keterangan keadaan. Jadi yang dimaksud itu alasan. Jadi alasan, kok dia bisa ya? Padahal dia lebih pinter loh daripada tetangganya. Tapi kok dia bisa hormat ya? Ya itu contohnya ya. Dia bisa hormat. Padahal tetangganya tuh ya bodoh, ya congkak, sombong. Kalau ketemu malingkan muka. Tapi dia tetap kok menyapanya. Gitu. Itu alasan yang muncul, takhasyu'an lillah. Karena dia ketundukannya kepada aturan-aturan Allah yang mengikat, bahwa malaikat Jibril pernah mewasiatkan kepada Rasulullah tentang tetangga. Masih ingat pembahasan yang kemarin-kemarin? Gitu. Jadi begitu pentingnya tetangga kita. Ya. Sehingga bukan egonya. Bukan karena ketundukannya kepada Allah. Nah itu Pak. Jadi yang lebih tepat adalah alasan perbuatan ya. Jadi bukan hal, tetapi maf'ul ajli. Pokde jawab syarat itu jadi khobar ke Ustadz. Nah kalau man isim syarat, maka jawab syaratnya itu fi'il syarat, dan jawab syaratnya itu otomatis Pokde. Ya. Jadi man kan isim syarat tadi jadi mubtada kan, maka khobarnya itu tawaddo'a, ini fi'il syarat, rofa'a ini jawab syarat. Jadi otomatis fi'il syarat dan jawab syaratnya itu sebagai khobar dari man. Begitu ya, nyambung kan? Nah gitu. Mbak Malia, imam jamaah tidak disukai sombong, apakah makmum harus takhasyu'an ya? Nah ini, kalau dia sudah menjadi imam dan kita menjadi makmum, harus tunduk. Gitu. Imamnya ruku harus ikut ruku, jangan enggak aku mau langsung sujud aja, nggak bisa. Nah makanya ada adab imam ya. Imam itu harus disukai sama makmumnya. Kalau tidak disukai, jangan nongol, jangan menampakkan diri untuk menjadi imam, jangan menonjolkan diri. Nah nanti ada di materi berikutnya, itu menonjolkan diri itu nggak boleh. Misalkan si imam ini banyak yang benci ya dengan jamaahnya, nggak suka maksudnya. Dia jangan menonjolkan diri jadi imam, tahu diri.
Nah, nanti ada pembahasan di bawahnya ya, ada itu. Ya, itu Mbak Malia ya. Jadi dianya harus, tapi ketika kita menjadi makmum otomatis kita harus tunduk. Nah, tunduknya itu bukan karena imamnya, bukan karena dianya gitu maksudnya, tetapi takhosyu'an lillah. Aku nggak mau ruku nih aslinya kalau ini bukan takhosyu'an lillah. Begitu ya. Karena takhosyu'an lillah ya akhirnya ya ruku ya sujud ya ikuti imam. Imam salam ya ikut salam begitu. Nyambung kan? Masya Allah. Oke, mufarokoh aja Bu. Kayak gitu. Ya siap, jelas Ustaz. Alhamdulillah Pak D. Oke, Bu Iis, Masya Allah. Gimana kalau terbalik? Setelah jadi imam, sikapnya tidak menyenangkan, jadi enggan untuk taklim bersamanya. Lalalala. Nah, ya sama aja gitu ya. Berarti di situ tidak tawadhu. Yang namanya tawadhu itu mengalahkan nafsu. Merendah, merasa merendah itu rendah apa tidak? Ya, merasa rendah itu tidak rendah. Tidak. Ya, jadi merasa rendah gitu. Ya, merendahkan diri itu berarti mengalahkan nafsunya. Ya, gitu. Ini harus tepat kalimatnya. Barang siapa dia merendahkan diri, barang siapa dia merasa rendah, takhosyu'an karena ketundukannya kepada aturan-aturan Allah, rafa'ahu Allahu tuh begitu.